Ya mungkin sekarang akan saya tanyakan kepada Pak Nursirwan. Pak Nursirwan, apakah dalam internal PDIP sendiri siapapun yang nanti akan diusung partai untuk Pilpres 2024 dan siapapun pasangannya pasti akan didukung oleh seluruh kader, tidak ada like and dislike untuk pasangan tertentu seperti itu kah? Tentu Ibu Ketua Umum sudah merangkum itu semua. Jadi percaya sajalah. Jadi kalau misalnya berbagai analisa tadi saya dengar sedikit-sedikit dari Mas Henry di luar tayangan resmi, ya nggak apa-apa kalau misalnya ada pihak yang lain yang merasa lebih kuat, ya maju saja, nggak apa-apa. Tapi tentu PDI Perjuangan punya perhitungan-perhitungan. Dalam hal ini adalah Ibu Ketua Umum. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Dedi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita sekarang membredeli untuk faktor kekuatan dari seorang Puan Maharani Pilpres 2024, pangsa pasar atau kategori pemilih apa yang bisa ia jangkau, mengingat kalau calon perempuan bisa jadi ini punya magnet tersendiri untuk pemilih-pemilih perempuan, bahkan juga Mbak Puan kan sosoknya adalah sosok muda, kalangan milenial juga akan ingin memilah, atau seperti apa Mas Dedi? Ya, saya akan sedikit mendiskusikan tentang dikotomi gender itu ya. Bahwa secara nasional kita punya daerah-daerah yang ramah terhadap kepemimpinan perempuan. Kita bisa lihat misalnya di Provinsi Banten, banyak pemimpin perempuan yang lahir di sana. Bahkan di daerah Aceh sekalipun, provinsi yang menggunakan syariat Islam sekalipun, wali kota paling populer di sana adalah perempuan di Banda Aceh. Artinya, Puan Maharani saya kira tidak akan punya persoalan tentang itu. Terlebih kalau kita lihat dari struktur politik dari Puan Maharani ini, seperti yang tadi saya singgung bahwa pemilih terbesar Puan Maharani adalah pemilih partai politik. Itu sudah confirm. Siapapun yang diusung PDIP besar kemungkinan kader akan solid. Dan inilah yang membuat kenapa PDIP bisa memenangi pemilihan umum di 2014, kemudian di 2019 secara signifikan. Itu saya kira perlu menjadi catatan penting, tidak saja menang dekat dengan rivalnya, tetapi cukup jauh meninggalkan rivalnya. Sementara kalau dari sisi yang lain, dari persoalan ketokohan misalnya, Puan Maharani saya kira akan dekat sekali dengan kelompok-kelompok pemilih perempuan, itu sudah pasti. Kemudian kelompok-kelompok perempuan yang tinggal di pedesaan, dengan kelompok-kelompok masyarakat tradisional, itu sudah mengakar sesuai dengan karakteristik partai politiknya. Dan ini kan sudah terbukti. Salah satunya misalnya kita bisa cek begini, di mana tempat daerah pilihan Puan Maharani itu berada. Di daerah Jawa, lebih banyak wilayah-wilayah tradisional. Dan Puan bisa keluar dari dapilnya sebagai anggota parlemen dengan suara terbanyak. Ini kan juga catatan. Artinya dikotomi selama ini yang mengatakan bahwa elektabilitas rendah dan segala macamnya, itu sebetulnya hanya propaganda sebelum masa keterusungan. Begitu masa keterusungan itu sudah dimulai, kemudian PDIP sudah menentukan siapa yang akan diusung, maka persoalan elektabilitas akan berubah dengan signifikan. Ini juga terjadi ketika di 2014 misalnya. Siapa yang kira-kira bisa mengira bahwa Prabowo Subianto akan terjungkal di 2014? Hampir semuanya tidak mengira. Tetapi begitu Presiden Joko Widodo muncul pada saat itu, maka situasinya berubah. Nah, situasi ini saya kira akan tereplikasi lah, khususnya memang PDIP. Dalam catatan survei yang kami lakukan misalnya, banyak hal-hal menarik sebetulnya terkait dengan Puan Maharani. Salah satu contohnya adalah, tidak banyak orang yang tahu bahwa Puan Maharani sepanjang kepimpinannya di parlemen itu sudah menghasilkan regulasi undang-undang yang cukup membantu dan itu disematkan sebagai prestasi pemerintah. Salah satu contoh saja misalnya, dari mana kira-kira mulanya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Semuanya saya kira kan bermula dari persoalan kepemimpinan itu tadi. Baik, oke, mungkin saya ke Mas Ramli. Mas Ramli, sebenarnya keinginan dari para loyalis untuk milih Anies sebenarnya masih bisa dinegosiasi nggak tidak? Mengingat kalau misalnya Mbak Puan maju, dia punya tiket, golden ticket dari partai politik, partai pemenang. Banyak sekali modal yang akan kemudian mereka miliki. Mungkin harus logo nomor 2? Sebelum saya membahas itu, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya di antara semua figur yang muncul, yang paling menguntungkan partai politik itu Anies Baswedan. Yang pertama, dia bukan orang partai politik, tapi elektabilitasnya sangat bagus. Ya. Artinya ada dukungan luar biasa di luar partai politik yang kemudian bisa membantu partai politik apapun yang mencalonkan Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan Anies itu sudah sampai ke akar rumput.
Kami relawan itu sudah hampir 100 induk relawan, ya. Relawan. Di bawah itu kami seperti milih Anies misalnya 500 kabupaten kota sudah ada, 34 provinsi ada. Itu setara dengan partai politik, ya. Jadi kalau seperti misalnya Mas Teddy tadi membahas itu, Anies justru kekuatannya ada di relawan. Dan kami relawan ini memang kita sudah beberapa kali pertemuan dan kami memang membahasnya tidak pernah bahas cawapres. Bahasnya fokusnya ke capres. Beberapa relawan bahkan berani menyampaikan kami membubarkan diri kalau Mas Anies cawapres. Oke. Itu jelas ke situ ya. Kemudian kita tapi soal partai politik, soal wakil siapa memang kami menyerahkan ke Mas Anies. Itu terserah beliau. Pandangan dari loyalis ini sebenarnya kalau dari kenyataan politik ini seperti apa? Apakah mungkin bisa dinego dulu lah keteguhan hati para loyalis melihat fakta dan realita bahwa Mbak Puan mungkin punya modal yang besar atau mungkin seperti apa? Nggak, relawan emang mesti begini. Iya. Jadi artinya mesti semangat gitu ya. Tadi bilang sama kami setara dengan partai politik. Padahal hati kecilnya juga tahu kalau partai politik itu di atas relawan karena dia punya tiket kan. Sementara relawan kan nggak bisa kasih tiket. Semangatnya emang harus begitu. Tapi kalau kita lihat hari ini kan suara PDI Perjuangan gimana ya, suaranya Pak Nursiwan itu kakak saya. Jadi beliau sudah menyampaikan semuanya tergantung dari Ibu Ketua Umum. Iya. Maka itulah suara PDI Perjuangan hari ini yang diwakili oleh Pak Nursiwan. Nah yang menarik itu kan justru kenapa kemudian isu ini muncul. Kan ini kita cerita dikit. Munculnya kan dari Pak Bahlil. Pak Bahlil dekat dengan LBP, LBP dekat dengan Jokowi. Jangan-jangan ini justru isunya munculnya dari Presiden Jokowi. Mungkin pasca Rakernas, pusing juga Pak Jokowi, Bu Megawati marah-marah di Rakernas itu kan tentang dua kaki dan koalisi dan lain-lain itu, maka dimunculkanlah wacana ini. Nah, kalau kemudian wacana ini muncul menurut saya baik untuk Indonesia. Gitu, tidak ada sebuah penilaian negatif menurut saya. Karena kalau tentang elektabilitas, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Deddy, bahkan di lembaga survei Kedai Kopi pun begitu. Nanti pada saat diputuskan misalnya Ibu Mega, Mbak Puan adalah kontestan yang bisa maju ke Pilpres, ini elektabilitasnya akan mengikuti elektabilitas dari PDI Perjuangan sendiri gitu. Dan ini betul akan saling melengkapi. Lagi-lagi saya ingatkan, Anies Baswedan sosok yang berkualitas. Bahkan relawan Pak Jokowi pun berkali-kali mengatakan bahwa apapun pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu hanya melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi pada saat dia menjadi gubernur Jakarta. Sehingga mudah sekali menjawab siapa yang bisa menggantikan Pak Jokowi nantinya. Gitu ya. Itu kan relawannya Pak Jokowi yang ngomong, bukan Henry Satrio ya. Terus kemudian dengan rekam jejak yang sangat baik di akar rumput, ada Indonesia Mengajar, kemudian ada gerakan mengantar hari pertama sekolah kalau nggak salah ya. Itu bisa melengkapi Mbak Puan yang memang memiliki kualitas mumpuni tadi. Baik. Sebagai dia nggak ini loh, maksud saya dia tidak dikarbit loh. Baik. Dia Mbak Puan ini benar-benar melakukan sebuah stepping stone pelahan menuju ketua DPR saat ini. Tadi saya sudah sebut bahkan salah satu tugasnya adalah ketua fraksi PDI Perjuangan saat PDI Perjuangan menjadi oposisi. Itu luar biasa. Baik. Dan satu lagi Mbak Caca, Mbak Puan ini termasuk dalam survei Kedai Kopi sebagai salah satu perempuan yang memang berpotensi sebagai calon presiden. Selain Susi Pujiastuti, Megawati Soekarno Putri, Sri Mulyani, dan Retno Marsudi. Jadi bukan nama sembarangan ini. Baik, kita tunggulah nanti ini bagaimana akan berkembang. Apakah memang akan ajak seperti ini pola pasangan? Mendoakan Mbak Caca? Oke, kita tunggu karena memang masih terlalu dini dalam politik mengingat 2024 memang masih panjang. Tapi menarik, pasangan ini menarik. Kita tunggu nanti bagaimana nanti akan masyarakat menilai pasangan ini cocok nggak ya untuk dipilih di 2024. Itu terserah Anda pemirsa. Terima kasih Bang Hensat, Mas Ramli, Mas Deddy, bahkan juga Pak Nursiwan ini menjadi akhir. Apa kabar Indonesia Malam? Selamat malam, sampai jumpa.